Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada kalian, kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai penjelas atas segala sesuatu. Beberapa kelompok menjadikan dalil ini sebagai sandaran mereka untuk apa? Untuk berpegang teguh hanya kepada Al-Quran, nggak ngambil lagi perkara hadis. Ya mungkin kita tahu ya, beberapa kelompok hanya mengambil Al-Quran saja, nggak ngambil hadis. Dengan landasan hadis ayat ini, Allah Azza wa Jalla turunkan, kami telah turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Karena di situ sudah dikatakan penjelas segala sesuatu, maka sebagian kelompok mencukupkan kepada Al-Quran, tidak kepada hadis, kepada as-sunnah, dengan dalil tadi. Lalu bagaimana cara kita membantah mereka? Cara kita membantah mereka, tinggal kita katakan kepada mereka, kamu mengatakan berpegang kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Bila demikian, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tentu melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tadi kita jelaskan, kita diminta untuk mencukupkan diri kepada Al-Quran, artinya melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran tentu melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika dia ingin melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya dalam Al-Quran pun memerintahkan untuk mengambil sunnah Nabi. Kalau memang mau pegang pada Al-Quran, harusnya juga ngambil sunnah. Karena dalam Al-Quran memerintahkan demikian. Kalau memang berpegang teguh sebenar-benarnya, maka ambil yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran memerintahkan untuk mengambil sunnah Nabi. Allah Azza wa Jalla firman, ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasulmu, ambil. Apa yang datang dari Rasulmu, ambil. Artinya sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, ya diambil seharusnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla firman, wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya, artinya sunnah-sunnah dari Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu nara, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dalam firman Allah yang lainnya disebutkan pula, mayuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, tidak berpegang hanya kepada Al-Quran saja, tapi kepada Rasul, tentunya kepada sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasul SAW, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi yang hanya berpegang kepada Al-Quran, tentu ibadahnya rusak. Orang yang beribadah hanya kepada Al-Quran, tentu ibadahnya rusak. Kira-kira dari sisi mana? Dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengerjakan sholat, tapi dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana rakaatnya sholat. Tidak menjelaskan berapa rakaat sholat subuh, tidak. Kalau dia berpegang kepada Al-Quran, berantakan sholatnya. Mau berapa rakaat sholat subuh, mau berapa rakaat sholat zuhur. Sementara semua itu ada di dalam as-sunnah. Ini baru perkara sholat, belum perkara-perkara ibadah yang lainnya. Maka kita diminta juga berpegang, selain berpegang teguh kepada Al-Quran, juga diminta untuk berpegang teguh kepada as-sunnah. Dua jalan inilah yang kita jaga, berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada as-sunnah.